Perkenalkan, nama saya Agus Hadi Pranata, bisa dipanggil Gus Hadi. Nah, NIM saya 1301184292, kelas saya IF 4209. Nah, di sini topik yang saya ambil adalah TSP problem atau sirkuit Hamilton terpendek dengan algoritma yang saya pilih yaitu backtracking. Untuk source code, saya menggunakan bahasa Python. Tentunya jika ingin running program saya, perlu menginstal Python terlebih dahulu di webnya sendiri. Untuk source code yang saya gunakan seperti ini, yang telah saya buat dalam waktu lama. Cukup jika sudah menginstal Python, cukup memanggilnya dengan komen di terminal ataupun CMD kalian masing-masing dengan kata kunci pertama itu Python, lalu nama filenya. Nah, di sini saya menggunakan algoritma backtracking yang dimulai dari sini. Dari bagian ini sudah saya berikan komen backtracking. Nah, pada dalam algoritma yang saya buat ini, perulangan yang berada di awal itu for i in range n. Berarti dia ada untuk i sampai dengan banyaknya n, dia itu bakal berulang terus hingga sampai batas akhir n. Lalu di perulangan ini ada if, yaitu perbandingan untuk mengecek apakah list itu sudah dilintasi atau belum, dan mengetahui current position kita di mana. Pada perulangan ini bakal dia increment satu persatu, yaitu dia bakal naik terus one by one gitu. Nah, setelah di perbandingan itu dia ada v indeks ke i sama dengan true, lalu melakukan rekursif lagi. Itu untuk menandai apakah sudah pernah dikunjungi node tersebut atau belum. Lalu setelah itu kita menandai bahwa v indeks ke i belum dikunjungi agar kita tahu bahwa dia sudah dikunjungi atau belum gitu. Lalu untuk mengetes algoritma yang saya buat itu di Python menggunakan driver code untuk mengetes algoritma seperti komen yang telah saya buat di sini. Nah, di n yang dimaksud di sini itu sama seperti yang di atas, v ini. Dia untuk berapa node yang akan kita buat. Lalu pada variabel grep, di sini ada inputnya berupa array. Di dalam array berisi array lagi. Itu untuk menandai node kita mengarah kemana saja. Misalnya dari ini kan node pertama, berarti di indeks ke pertamanya dia berisi 0 karena itu ke dirinya sendiri. Lalu 10 untuk ke node kedua, 15 untuk ke node ketiga, 20 untuk node keempat, begitupun seterusnya. Lalu mengecek apakah node pernah dikunjungi atau tidak dengan cara seperti ini. Lalu setelah itu dia akan menandai bahwa node 0 atau di mana node kita di mana indeks yang awal kita mulai untuk mengecek itu sudah pernah dikunjungi gitu. Indeks ke 0 itu sudah pernah dikunjungi. Lalu kita akan masuk ke algoritma. Setelah itu kita melakukan print atau output
dengan cara menggunakan fungsi yang sudah ada di Python, yaitu min, yaitu artinya kita mengambil nilai minimal dari semua jawaban yang ada di array tersebut. Nah, itu yang bisa saya jelaskan dari program yang saya buat. Lalu untuk selanjutnya, sekarang kompleksitas waktu. Algoritma saya dimulai dari potongan code yang di sini. Lalu untuk kompleksitas waktunya bisa dilihat di sini, baris instruksi kedua, yaitu operasi dasarnya adalah perbandingan. Pengulangannya itu n kali, berarti perbandingannya sebanyak n. Maka dari itu Tn sama dengan n, berdasarkan teorema kita bisa menunjukkan bahwa asimtotik dari kompleksitas waktunya adalah big O dalam kurung n. Lalu selanjutnya ada perbandingan dengan brute force. Pada backtracking saya sempat menginput sebanyak 4 elemen pada array saya, dan dalam 4 elemen itu terdapat array lagi seperti yang bisa dilihat di source code saya tadi. Untuk jumlah elemen array-nya itu 4, dia menghabiskan waktu 0,058 milisecond. Lalu untuk jumlah elemen array 7, dia menghabiskan waktu 0,222 milisecond. Nah, ini untuk brute force sama juga, saya mencoba untuk menginputkan 4, tapi dengan waktu yang lebih lama, yaitu 0,195 milisecond, dan perbandingan jauh itu terlihat ketika kita menginput 7 elemen array, yaitu waktunya sangat lumayan, 3,1 milisecond. Nah, sekian penjelasan saya tentang tugas yang saya buat ini. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih untuk waktunya.